Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 RBL Fisika Dasar 2B TPP 47 dengan judul penerapan motor listrik sederhana pada blender. Adapun anggota kami yang pertama yaitu Nama saya Syarifah Nurmawsar dengan NIM 122350 108. saya Bagus Syafiq dengan NIM 122350116. Saya Jovita Syarani Syarani dengan NIM 122350125. Saya Merlin Fionika dengan NIM 122330071. Saya Muhammad Andika Palevi dengan NIM 122330072. Saya Muhammad Sultan Ali dengan NIM 122350099. Berikut adalah penjelasan kami. Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik dikategorikan sebagai mesin elektrik merupakan suatu alat konversi energi yang berputar, serta mengubah tenaga magnetik menjadi tenaga elektrik atau sebaliknya mengubah tenaga elektrik menjadi tenaga mekanik. Bila energi mekanik diubah menjadi energi elektrik, maka mesin bekerja sebagai generator. Sebaliknya, bila energi elektrik diubah menjadi energi mekanik, maka mesin bekerja sebagai motor. Gaya Lorentz itu apa sih? Gaya Lorentz atau gaya magnetik, yaitu gaya yang dialami konduktor berarus yang berada dalam medan magnet. Gaya magnetik inilah yang digunakan untuk memutar pisau blender. Untuk memanfaatkan gaya magnetik sebagai pemutar pisau blender, diperlukan suatu pembangkit gaya magnetik yang ringkas, namun dapat membangkitkan gaya magnetik yang besar dan stabil serta dapat diatur sesuai kebutuhan. Menurut Ensiklopedia Britannica, gaya Lorentz adalah gaya yang bekerja pada partikel bermuatan Q yang bergerak dengan kecepatan V dalam medan listrik E dan medan magnet B. Oleh karena itu, rumus gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak adalah gaya Lorentz sama dengan kuat medan magnet dikali besar muatan dikali kecepatan muatan dikali sin theta. Apa sih yang mau kita buat sekarang? Penerapan motor listrik pada blender. Blender merupakan sebuah alat elektronik yang berupa wadah serta dilengkapi dengan pisau berputar yang digunakan sebagai pengaduk, pencampur, penggiling, atau pelunak bahan makanan. Biasanya, di bagian bawah wadah blender terdapat pisau yang memiliki bentuk seperti baling-baling pendek yang diputar menggunakan tenaga dari sebuah motor listrik. Umumnya, blender dilengkapi dengan pengatur kecepatan berputar dari pisau yang terdapat di dalam wadah. Pisau dari blender dapat diganti-ganti berdasarkan bahan makanan yang akan dihaluskan. Alat yang kami gunakan dalam pembuatan blender yaitu yang pertama ada pisau, lalu dinamo, lalu lem tembak, mata pisau dari kaleng bekas, baterai dan tempat baterai, lalu ada toples dari sosis, isi pulpen bekas, dan yang terakhir itu ada kabel kecil. Cara pembuatan alat. Yang pertama, rekatkan mata pisau dengan wadah isi pulpen. Yang kedua, lubangi tutup toples dengan menggunakan solder. Yang ketiga, rekatkan dinamo yang sudah tersambung kabel pada bagian dalam tutup toples. Yang keempat, rekatkan wadah baterai pada bagian luar tutup toples. Yang kelima, sambungkan kabel pada dinamo dengan wadah baterai. Yang keenam, sambungkan isi pulpen bekas dengan dinamo. Hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan pembuatan serta pengujian alat, didapatkan hasil bahwa pada saat saklar ditekan, maka pisau pada blender mengalami pergerakan. Hal ini dikarenakan pumparan atau kawat di dalam medan magnet atau sebaliknya memutar dan menghasilkan arus. Arus pada motor listrik akan mengubah energi listrik menjadi energi kinetik yang dapat menggerakkan mata pisau pada blender. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan motor listrik pada blender menggunakan kumparan kawat dan magnet, sehingga dapat berputar jika dialiri arus listrik. Hal ini dikarenakan adanya gaya Lorentz yang terjadi pada kumparan kawat berarus.
Saran yang pertama, menggunakan mata pisau yang lebih tajam agar dapat memotong bahan yang lebih besar. Yang kedua, menggunakan batang pengaduk yang lebih kokoh agar tidak mudah bengkok. Yang ketiga, mengganti baterai biasa dengan baterai nikel kadmium battery. Dan yang keempat, menggunakan wadah yang lebih besar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen ya.